Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan tentang materi sholat jamak dan sholat khosor. Supaya ilmu kita bisa berkah dan manfaat, sebelum Bapak menyampaikan materi pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa suratul Fatihah, ilmu yang kita miliki bisa bermanfaat dan berkah bagi hidup kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk pembelajaran hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang sholat jamak dan sholat khosor. Apa sih sholat jamak itu? Sholat jamak adalah menggabungkan dua waktu sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Karena adanya sebab dan juga syarat tertentu. Dapat disimpulkan bahwa sholat subuh tidak boleh dijamak. Sholat 5 waktu dalam sehari semalam yang boleh dijamak yaitu sholat duhur dengan sholat asar. Dan juga sholat maghrib dengan sholat isya. Baik anak-anakku, jadi sholat jamak itu adalah menggabungkan dua sholat fardu. Kecuali sholat subuh. Seperti sholat duhur digabungkan dengan sholat asar. Boleh dikerjakan di waktu duhur atau dikerjakan di waktu sholat asar. Dan juga boleh sholat maghrib digabungkan dengan sholat isya. Bisa dikerjakan di waktu maghrib dan juga bisa dikerjakan di waktu isya. Fahimtum? Fahimna. Baik, untuk selanjutnya syarat sah sholat jamak. Sholat jamak diperbolehkan bagi orang yang memenuhi persyaratan atau
sebab-sebab diperbolehkannya melakukan sholat jamak. Apa saja syarat diperbolehkannya sholat jamak? Yang pertama adalah dalam perjalanan yang dilakukan dengan tujuan baik. Jadi, ketika perjalanan itu tidak untuk maksiat, seperti perjalanan pergi haji, perjalanan untuk silaturahmi, dan juga perjalanan untuk berdagang. Yang kedua, syarat sah sholat jamak, yaitu dalam perjalanan jauh yang jarak tempuhnya kurang lebih 81 kilometer. Perkiraan Bojonegoro sampai Surabaya atau sampai Jakarta itu sudah melebihi atau kisaran lebih dari 81 kilometer. Yang ketiga, syarat sahnya sholat jamak, yaitu sholat yang dijamak adalah sholat tunai, bukan sholat qodho. Yang keempat adalah berniat jamak ketika takbiratul ikram. Yang kelima, syarat sah sholat jamak yaitu dalam keadaan ketakutan atau sangat khawatir, seperti dalam keadaan perang atau dalam keadaan sakit, hujan lebat, dan juga bencana alam. Itu adalah keadaan bagi kita diperbolehkan untuk menjamak sholat. Fahimtum? Oke, untuk selanjutnya macam-macam sholat jamak. Sholat jamak dibagi menjadi dua. Ada sholat jamak ta'lim dan juga sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim adalah mengumpulkan dua sholat yang dikerjakan pada waktu sholat yang pertama. Seperti mengerjakan sholat asar pada waktu zuhur dan mengerjakan sholat isya pada waktu maghrib. Perlu diketahui, kita wajib mendahulukan sholat yang pertama daripada sholat yang kedua. Selanjutnya, sholat jamak takhir. Sholat jamak takhir adalah mengumpulkan dua sholat yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua.
atau mengakhirkan sholat yang pertama pada waktu sholat yang kedua. Seperti mengerjakan sholat duhur pada waktu sholat asyar dan mengerjakan sholat maghrib pada waktu isya. Saat mengerjakan sholat jamak, kita boleh mengerjakan sholat apapun yang akan didahulukan. Fahimtum? Fahimna. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, apa sholat khosor itu? Sholat khosor adalah dengan meringkas jumlah rokaatnya karena ada sebab tertentu. Sholat yang dapat diringkas rokaatnya adalah sholat fardu 4 rokaat yang diringkas menjadi 2 rokaat. Sholat subuh dan maghrib tidak boleh diringkas atau dikosor. Hukum sholat kosor adalah mubah atau diperbolehkan. Dan sah jika persyaratannya telah terpenuhi karena mengkhosor sholat merupakan rukhsah atau keringanan atau kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang apa saja syarat sah sholat khosor itu? Yang pertama, dalam perjalanan yang dilakukan dengan tujuan yang baik. Perjalanan bukan perjalanan yang dilarang. Seperti pergi haji, silaturahmi, dan juga berdagang. Yang kedua, syarat sah sholat khosor. Dalam perjalanan jauh yang jarak tempuhnya kurang lebih dari 81 kilometer. Yang ketiga, syarat sah sholat khosor adalah sholat yang dijamak adalah sholat adaan atau tunai, bukan sholat qodho atau ganti. Dan selanjutnya, syarat sah sholat qosor adalah berniat jamak ketika takbiratul ikram. Kapan, dalam keadaan bagaimana sholat qosor itu boleh dilakukan? Di antaranya dalam keadaan ketakutan, seperti perang, dalam keadaan sakit, dalam keadaan hujan lebat, dan juga bencana alam. Terus syarat yang terakhir adalah sholat yang boleh dikhosor hanya sholat yang jumlah rokaatnya
4 rakaat saja. Selanjutnya adalah sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua waktu sholat dan diringkas jumlah rakaatnya. Seharusnya 4 rakaat hanya dilakukan dengan 2 rakaat saja. Misalnya, sholat zuhur dan asar yang dilakukan dengan jamak qashar. Sholat tersebut dilakukan dengan cara sholat zuhur didahulukan, kemudian sholat asar. Tetapi masing-masing dilakukan 2 rakaat dan tetap 2 kali salam. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, jadi dalam pelaksanaan ibadah sholat itu pun ada rukhsah atau keringanan, yaitu sholat yang dijamak dan juga sholat yang diqashar, dan juga boleh sholat jamak qashar. Tetapi dalam melaksanakan atau melakukan sholat jamak atau qashar itu pun memiliki syarat-syarat tertentu. Itu yang kalian harus perhatikan. Jadi tidak boleh kalau kalian seumpama malas sholat, terus sholatnya di jamak, di qashar. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diperbolehkannya untuk menjalankan atau melaksanakan sholat jamak atau qashar. Maka dari itu penting bagi kita untuk belajar ilmu fikih. Karena apa? Ilmu yang berkaitan dengan ibadah. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, demikian pemaparan materi tentang sholat jamak dan sholat qashar dan juga sholat jamak qashar yang Bapak dapat sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini bisa membawa keberkahan, bisa membawa ilmu yang manfaat bagi kita semua, sehingga kita semua bisa sukses di dunia dan juga bisa sukses di akhirat. Amin ya robbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.